Haleluya. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Kami undang saudara boleh bangkit berdiri. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari angkat hatimu, katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Hallelujah, hallelujah. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Amen. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Masih lebih lagi katakan, oh God. Amen. Shalalalalalalalala. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kasih kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya bahwa tahun 2022 kita membawa kemenangan. Kita membawa sukacita dan kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Yang setuju, yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Namanya Tuhan.
Bahwa pagi hari ini hanya ada satu kuasa di tempat ini, yaitu nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang setuju, kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan, dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Panggil namanya, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Panggil namanya, Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, haleluya. Tinggikan namamu. Allah kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat, amin. Dia berkuasa. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud, tinggikan namamu Tuhan. Berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Yeah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Yang percaya Allah kita dahsyat, boleh kasih tepuk tangan kembali yang dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk di dalam kebenaran firman. Kami bersyukur Tuhan, setiap apapun yang kami lewati di tahun 2021, kami percaya Tuhan, semua terjadi atas rencana. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari bersama katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah
dengan imanmu. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan ini bagi Tuhan kita. Mari bersama katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, nyatalah bagi hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Katakan selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami undang saudara boleh bangkit berdiri. Mari bersama katakan haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan rahmat-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Engkau setia. Bahkan seringkali kami enggak setia, Engkau tetap setia Tuhan. Biar kami memperoleh dari upah, dari kesetiaan yang kami lakukan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Saya tanggal 28. Kemarin saya ke Jakarta karena menghadiri pernikahan perak. Mungkin saudara kenal. Karena dia jemaat di sini, kemudian dia pindah ke Jakarta. Saya akan tayangkan dulu, saudara lihat.
datang sama Om. Kemudian saudara Budi telepon ke Om, ke Pak Franky, dia katakan Om bisa datang. Kemudian Om bilang oke, bisa datang. Dia teriak, dia katakan yes. Waktu dia ngomong lagi sampaikan itu sama saya katakan kita harus berangkat. Jadi kita berangkat, saya berangkat hari Selasa malam diadakan, kemudian mereka teriak itu di telinga saya. Saya cuma katakan selalu saya katakan sabar, berdoa. Setiap kalau dia mulai cerita dia bilang saya tahu jawabannya. Sabar, berdoa. Saya ngomong gak ada yang lain yang saya bisa sampaikan selain sabar dan berdoa. Sampai 25 tahun pernikahan mereka dan mereka berbahagia. 18 tahun saya bersama-sama mereka. Mereka tahu sejarah pelayanan saya tahu sejarah pernikahan mereka. Bagaimana mereka kesaksian. Dia katakan, kembalikan persepuluhanmu kepada gereja. Sampai hari ini dia mengembalikan persepuluhannya di gereja ini. Dan bukan cuma itu saudara. Dia bukan cuma mengembalikan saja 1/10. Dia katakan dia tahu Tuhan kasih berkat, dia harus kembalikan di mana dia menjadi berkat. Ya, jadi saya melihat kemudian dia kesaksian. Ketika saya kembali ke Jakarta dengan hutang 300 sampai 500 juta, kita nggak punya uang. Jadi dia ada di Jakarta. Tapi waktu saya tiba di Jakarta, saya berdoa. Saya udah nggak ingat. Kemudian Tuhan ngomong, akhir tahun kamu punya rumah. Kemudian dia katakan, bagaimana saya punya rumah? Saya punya hutang hampir 500 juta. Itu pun saya nggak bisa bayar. Saya belum bisa bayar 500 juta. Tapi kemudian persis akhir tahun dia memiliki rumah. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana hari-hari ini mereka diberkati Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Maka saya katakan ketika saya khotbah, saudara tangkap. Apa yang menjadi bagian saudara, saudara tangkap. Dan itu jadi berkat untuk saudara. Ya, jadi jangan saya khotbah kemudian saudara nggak tangkap apa-apa. Saudara rugi. Kemudian sebelum saya berangkat, itu hari Selasa, hari Senin saudara. Waktu hari Senin saya selesai mandi, saya selesai keramas. Kemudian saya mesti cepat-cepat, saya mesti ada urusan, saya mesti pergi. Saudara tahu dalam keadaan rambut yang masih basah. Kemudian saya masuk kamar, saya buka pintu. Ternyata di pintu itu jarak, ini lemari saya, itu pintu jarak 2 meter saudara. Kaki saya kebelit sama keset. Kesetnya itu dari kain. Saudara tahu saya seperti main ice skating. Surut, bubrak kaki ini nekuk begini, ini nekuk. Badan saya nempel di lemari. Waktu itu aduh sakit. Saya cuma ngomong aduh secara manusia sakit. Saudara tahu orang segemuk saya jatuh seperti nangkap pedebuk gitu ya. Tapi lutut saudara yang ngantem lantai. Waduh saya sakit, kemudian saya mulai tenang, saya mulai pegang kaki saya tarik, enggak apa-apa. Kemudian saya mulai senderin badan saya,
Oh saya pikir nggak apa-apa nih kaki saya. Saya senderin, tiba-tiba firman Tuhan keluar. Firman Tuhan itu keluar di dalam Ratapan 3 ayat ke-22 sampai 24. Di situ dia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Jadi itu firman Tuhan itu terus mengiang-ngiang di telinga saya. Mengiang-ngiang, dia katakan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Mungkin saudara berpikir gini, kasih setia Tuhan gak pernah berkesudahan. Kok jatuh? Gak ada urusannya sama jatuh saudara. Kemudian itu terus ayat itu berhari-hari terus ada di telinga saya. Waktu terus ada di telinga saya pikir saya khotbah, saya sudah siapkan khotbah untuk rumah tangga. Saya sudah siapkan untuk khotbah rumah tangga. Tapi itu terus firman ngomong terus di telinga saya. Sampai tadi pagi jam 2 pagi Tuhan bangunin saya. Nggak bisa khotbah Ratapan 3, 22 sampai 24. Saya katakan oke, saya bangun saudara. Kemudian saya siapkan meja, saya ambil pena, saya cuma ngomong Tuhan mau ngomong apa. Ayo Tuhan ngomong. Supaya apa? Saya diberkati, saudara diberkati. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Di sini saya katakan, saya bacakan kembali. Ratapan 3, kita baca sama-sama. Ayat ke-22 sampai dengan ayat ke-24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya apa? Rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Di sini dia katakan Tuhan adalah bagianku. Yang ngomong itu siapa? Jiwa daripada Yeremia. Yeremia ini adalah seorang nabi yang terkenal dengan sebutan nabi ratapan. Dia suka meratap saudara. Pada saat dia menulis ini, pada saat dia menulis surat ratapan ini, ada beberapa tekanan yang menekan hidup daripada Nabi Yeremia. Yang pertama, bebannya sangat berat karena dia menghadapi bagaimana orang-orang Yehuda. Dia menyampaikan kebenaran firman, tetapi mereka tidak merespon dengan baik. Dia sampaikan kebenaran, dia sampaikan hukuman, dia sampaikan perkataan-perkataan Allah. Tetapi tidak ada respon yang baik bagi orang-orang Yehuda. Kemudian bukan itu saja, kemudian mereka menentang, bahkan menganiaya siapa? Yeremia. Mereka tentang, mereka menganiaya Yeremia. Maka penghukuman itu datang kepada mereka. Apa yang terjadi? Mereka kehilangan kota yang namanya Yerusalem. Yerusalem itu adalah satu kota kebanggaan bagi orang-orang Yehuda. Bahkan bukan cuma itu, bagaimana Yeremia ini melihat saudara. Yeremia ini melihat sebagian dari mereka diangkut kemudian dibuang ke Babel. Ya, Alkitab mencatat selama 70 tahun mereka dibuang ke Babel saudara. Saudara bayangkan gini, kita Indonesia dijajah. Artinya gini, kita dijajah, kita punya tanah air. Tapi bangsa Israel enggak pada saat itu. Suku Yehuda ini enggak seperti itu. Mereka dibuang ke Babel, mereka enggak punya negara. Mereka enggak punya tanah air karena mereka dibuang. Ini yang terjadi sehingga apa ditulis di dalam Ratapan 1 ayat 1 sampai ayat ke-5. Kemudian kita bisa lihat saat-saat yang gelap, tekanan-tekanan yang menekan hidupnya, maka muncullah satu firman Tuhan di dalam kehidupannya bahwa dia katakan kasih setia Tuhan itu enggak pernah habis dalam hidup dia. Bagaimana ketika saya jatuh itu firman Tuhan ngomong di dalam telinga saya. Dia katakan kasih setia Tuhan enggak pernah habis atas hidup kamu. Selalu baru. Hari ini baru, besok baru, dan selalu baru. Bagaimana ketika saya mengalami tekanan saudara. Ketika perekonomian, saya mengalami perekonomian yang cukup berat.
Kemudian saudara tahu Alkitab tuntun saya. Dia katakan mana hari ini cukup untuk hari ini, besok urusannya Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya ketika kita mengalami tekanan demi tekanan. Baik tekanan penyakit, baik tekanan di dalam perekonomian. Alkitab mencatat dia katakan kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Kesusahan besok itu urusannya Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Kemudian kita bandingkan kembali saudara. Bagaimana satu kejadian yang ditulis di dalam kitab Habakuk. Ini yang nulis Nabi Yeremia. Ini kejadian ini sulit, tekanan yang sulit. Mereka enggak respon dengan Injil. Mereka sampai dibuang ke pembuangan. Bahkan bukan cuma di pembuangan. Mereka dia katakan kehilangan kemegahan mereka, kejayaan mereka itu Yerusalem. Mereka hilang semua. Ini kondisi yang sangat-sangat sulit. Kemudian saya bandingkan. Di sini dikatakan di dalam Habakuk 3 ayat ke-17. Saya menggambarkan untuk saudara bisa bandingkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Kita bisa melihat mereka sama-sama memiliki tekanan. Habakuk dikatakan hopeless saudara. Makanan gak punya. Kambing domba gak ada. Penghasilan gak ada. Nol semua. Hopeless semua. Tapi dia katakan di dalam ayat yang ke-19. Yang menjadi kekuatan dia katakan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ya. Yeremia dia bilang gini. Ketika tekanan ada. Dia katakan di dalam ayat 24. Tuhan itu bagian. Dia katakan Tuhan itu bagianku. Dia katakan jiwaku sebab dia berharap sama Tuhan. Kalau dikatakan Habakuk. Habakuk dia berbicara dia katakan Tuhan itu kekuatan gue. Artinya begini. Ketika kita dalam keadaan tidak berdaya. Ketika kita keadaan yang dalam keadaan nol. Rasanya semua gak ada hasil. Tapi dia katakan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita bisa melihat bagaimana cara kedua orang ini menghadapi masa-masa sulit. Itu yang kita harus ambil contoh. Ya, bagaimana kita bisa melihat mereka menangani, menghadapi masa-masa sulit yang seperti itu. Yeremia katakan gak berkesudahan kasihnya. Rahmatnya selalu baru hari demi hari. Itu seperti Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat ke-18. Dia berbicara, dia katakan sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dalam keadaan seperti apapun tetap Tuhan setia kepada saudara. Amin. Tuhan setia kepada kita. Artinya berharap pada Tuhan, berharap, tadi dikatakan Yeremia, dia berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan artinya fokus. Fokus itu artinya apa? Satu arah. Dan harus tahu pertolongan datangnya dari surga. Jadi ketika dia mengalami tekanan yang luar biasa. Yang dia lakukan, dia fokus, dia terarah cuma satu arah saja. Dia cuma tahu pertolongan ini cuma datangnya dari surga. Saya membawa saudara satu kejadian dan satu pengalaman yang bukan dikarang, tidak. Satu kali ketika Tuhan suruh saya kembali dari Surabaya, saya suruh kembali ke Lampung untuk merintis satu gereja di Lampung. Jujur selama 5 tahun saya mau lari. Karena saya katakan, saya tidak dipanggil sebagai gembala, saya mau lari.
Sampai satu ayat Tuhan katakan, jangkar sudah ditaruh di kota ini. Kamu gak bisa lari dari kota ini. Kemudian saya nyerah. Kemudian sepanjang proses perjalanan, untuk saya merintis gereja ini saudara itu tidak mudah. Kita bukan punya uang yang banyak. Ketika masalah tekanan demi tekanan itu terjadi. Ya, kalau yang lama-lama tahu perjalanan sejarah gereja ini. Bagaimana mengalami tekanan. Bagaimana orang-orang mulai mencibir. Mereka katakan ngomong sama Linda. Gereja itu bukan cuman urapan. Tapi gereja itu butuh cien. Mereka sampai gini. Mereka cibir saya. Saya tidak pernah balas. Tapi waktu saya dengar itu. Saya bawa sama Tuhan. Saya cuma ngomong Tuhan. Jangan permalukan saya. Karena saya tidak pernah mempermalukan Tuhan. Saya katakan nyatakan kuasamu. Karena saya tahu hadirat Tuhan itu sangat penting. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan gereja. Bahkan rumah tangga. Bahkan kehidupan kita. Kemudian saudara, saya mengalami tekanan yang bukan yang biasa saja. Itu tekanan sampai saya mengalami, saudara tahu saya duduk berdoa, saya nggak bisa berdiri. Rasanya tulang-tulang saya ini copot, ya. Rasanya tulang-tulang ini udah nggak bisa bekerja lagi dengan tubuh saya. Saya udah nggak bisa berdiri. Yang saya cuma lakukan, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang tadinya orang-orang begitu baik berubah dalam sekejap mata. Kemudian Tuhan mengajarkan kepada saya, kamu percaya kepada manusia, kamu terus berharap kepada manusia. Dalam hitungan detik mereka bisa berubah. Masihkah kamu bisa percaya kepada manusia? Masihkah kamu bisa mengandalkan manusia? Manusia bisa berubah dalam hitungan detik. Saya mengerti. Tetapi yang jadi masalah, saya udah gak bisa lakukan apa-apa. Gereja harus jalan. Karena saya sudah memulai, gereja ini harus jalan. Enggak punya uang untuk bayar. Saya enggak pernah cerita. Saya enggak pernah ngomong sama orang, enggak pernah ngomong sama jemaat. Ayo kasih di kantong persembahan. Karena kita mau bayar untuk iuran sewa gedung. Saya enggak pernah ngomong. Yang saya cuma kerjakan saudara. Saya duduk, kalau bahasa Jawa bilang ngetoprok saudara. Ngetoprok ya. Udah duduk dan gak bisa ngapa. Yang saya cuma nangis. Sampai satu ayat itu dikasih di dalam telinga saya. Saya mendengar itu secara audible. Tuhan ngomong begini, di tangan kanan kamu ada tongkat. Tongkat itu kamu lempar, kamu akan lihat mujizat. Waktu saya dapat ayat itu saudara, secara spontan. Saya tidak tahu ada kekuatan dari mana. Saya berdiri, saya lompat, saya teriak, saya katakan, yes Tuhan. Saya percaya perkataan Tuhan. Kemudian saya mulai kumpulkan beberapa dari pengurus. Yang ada beberapa dari pengurus. Sekarang kita serahkan sama Tuhan. Ini bukan pekerjaan kita, ini pekerjaan Tuhan. Kemudian kita mulai doa. Kalau sudah mulai mau bayaran uang gedung saudara. Bendahara datang sama saya, Tan, bentar lagi mau bayar uang gedung. Ngomongnya jangan sama saya, ayo ngomong sama Tuhan. Kita berdoa, selesai berdoa saudara. Tiba-tiba ada satu pengusaha, saya pernah layani dia 1 atau 2 kali. Saya bertemu dengan dia 1-2 kali. Kemudian dia telepon saya, dia katakan, Bu Linda, saya minta nomor rekening gereja. Dia transfer 20 juta, itu tahun 2004. Kemudian bulan depan dia transfer lagi 20 juta. Kemudian kita sudah punya, ada tabungan di gereja. Berarti sudah ada 40 juta saudara. Kemudian waktu kita cuma ada 40 juta untuk bayar gedung. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, ayo bagi sembako, bagi beras. Karena jemaat saya bukan orang-orang kaya. Jemaat saya orang-orang sederhana tapi mereka cinta Tuhan. Kemudian Tuhan katakan bagi beras. Pada saat itu beras harganya lagi tinggi. Saya ini masih hitung lagi saudara. Saya ngomong sama pengurus sama bendahara. Tuhan bilang bagi beras. Bagi sembako untuk jemaat. Tapi saya katakan masih ada tapi saudara. Saya bilang gini, kalau harganya saya lupa waktu itu harga beras berapa. Saya bilang kita subsidi, mereka bayar jadi cuma 4.500, 4.000 atau 4.500. Jadi yang selebihnya itu gereja tanggung.
Waktu saya ngomong gitu ya udah saya sudah sampaikan rapat semua oke. Saya punya pengurus-pengurus yang betul-betul bijaksana, pengurus-pengurus yang takut Tuhan. Mereka katakan oke. Mereka mulai cari beras. Waktu cari beras dengan mereka membayar 4.500 saudara. Tapi kemudian waktu saya berdoa Tuhan ngomong gini. Tuhan ngomong sama saya, cek medite, tahu ya? Cek medite, lek nggak ngasih orang kok yang masih mesti bayar. Apa aku nggak sanggup bayar? Jadi Tuhan ngomong gini, pelit tuh ya. Lu mau ngasih orang aja orang masih mesti bayar. Apa aku nggak sanggup untuk bayar? Wah, saya nangis saudara. Kemudian saya bicara dengan pengurus, Tuhan bilang nggak boleh bayar. Ya, Tuhan bilang nggak boleh bayar, ya udah nggak usah bayar. Kemudian saudara, iya saya mulai jemaat, saya katakan yang butuh beras cepat lapor ke bendahara supaya nanti beras bisa dibagi kebutuhannya berapa. Kemudian selesai, kemudian kita ibadah hari Minggu, tiba-tiba ada satu laki-laki, saya nggak pernah tahu dia bukan jemaat kita. Dia dengar itu kalau kita mau bagi beras saudara. Kemudian dia hampiri saya, tante butuh berapa? Saya akan kirim beras 1 ton untuk jemaat. Saya kaget, saya ingat apa yang Tuhan ngomong. Apa gua nggak sanggup kasih mereka beras sampai lu mesti tagih 4.500. Kemudian kita berjalan saudara. Bagaimana mereka diberkati. Kemudian ketika mulai ada lagi pembagian yang mereka sudah diberkati. Mereka ngomong, Tan berkati dikasih yang lain Tan. Saya sudah diberkati. Wah puji Tuhan saudara. Banyak yang diberkati. Dan bukan cuma itu. Maka saya katakan kepada saudara. Fokus pertolongan itu bukan datang dari manusia. Tapi pertolongan itu datangnya dari mana? Dari surga. Surga ada hitung-hitungan gak sama saudara? Gak ada. Orang tua sama anak bisa hitung-hitungan gak? Anak sama orang tua bisa hitung-hitungan gak? Bisa. Jadi yang pertama saya katakan kepada saudara, bagaimana Yeremia meresponi kondisi keadaan pada saat itu. Dia cuma tahu gini, saya selalu kalau ikut Tuhan bodoh-bodoh Tuhan. Yang saya tahu ikut Tuhan, saya pasti pertolongan itu datangnya dari surga. Yang saya cuma percaya itu, saya pegang. Dan bukan cuma itu saja saudara. Banyak hal yang dikerjakan oleh gereja. Gereja bukan punya, saya enggak pegang uang saudara. Ya, jadi saudara kalau memberi aman, jangan takut, saya tidak 1 sen pegang uang. Karena di belakang kita sudah beli, itu tanah gereja saudara. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Kita mau berdoa lagi supaya kita punya tanah lagi. Setelah itu biar Tuhan mau kerjakan apa. Ya, jadi saudara harus tahu, saya enggak pernah yang ngitung uang itu ada bendahara sendiri. Dan saya enggak pernah pegang uang. Jadi saya enggak pernah, kadang-kadang cuman, lihat cukup enggak? Lihat. Cuman paling tanya gitu, saya enggak pernah pegang. Ya. Jadi saya katakan kepada saudara, kasih setia Tuhan itu enggak pernah habis. Tidak pernah habis saudara. Enggak akan pernah berkesudahan atas hidup saudara. Ketika saudara fokus sama Tuhan. Pandangan kita, perhatian kita, hati kita sepenuhnya kita taruh sama Tuhan. Saya sudah sering saksikan ketika suami saya masuk ke rumah sakit. Kita butuh uang banyak saudara. Kemudian ada pengurus dia datang sama saya. Bendahara dia datang Neti dia ngomong gini, Tan. Saya tahu Tante gak punya duit untuk berobat, untuk Om. Dia keluarkan kas gereja 50 juta. Kemudian saya ngomong sama Neti, Neti kalau Tuhan sudah tolong saya sampai hari ini, dia akan tolong sampai selesai. Ini bukan hak saya, 50 juta haknya jemaat. Kembalikan kepada jemaat. Neti nangis. Neti bilang, Tante saya tahu Tante gak punya uang. Kemudian gak berhenti sampai situ. Kemudian dia suruh Pak Tatar. Kemudian Pak Tatar ngomong dengan bahasa yang sangat-sangat halus. Dia katakan ibu bekerja bagi gereja, bagi jemaat.
Ini waktunya jemaat untuk memberkati. Ibu tolong terima ini 50 juta. Saya nggak enak hati, saya cuma ngomong gini. Saya terima. Saya tanda tangani surat. Keluar uang 50 juta saya tanda tangani. Pada saat saya terima uang 50 juta, saya cuma ngomong, Tuhan ini bukan punya saya. Tuhan yang cukupkan keperluan saya menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus. Selesai, saya bawa. Sampai selesai suami saya. Selesai operasi, 3 kali operasi selesai. Kemudian uang itu saya nggak pakai. Saya ngomong sama keluarga, kita kembalikan karena ini bukan uang saya. Ini uang jemaat. Saya kembalikan 50 juta. Dan mereka lihat perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau ngomong, salah nggak kalau saya terima uang 50 juta? Salah? Jemaat ikhlas? Tapi bukan soal ikhlas atau apa, tapi saya tahu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan akan tolong terus. Ketika kalau saya merenung, saudara. Biaya yang dihabiskan sama suami saya, ratusan juta, mungkin sampai 800, 700, 800 juta. Tuhan cukupkan semuanya sampai hari ini. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Maka saya katakan rahmatnya Tuhan itu selalu baru, saudara. Amin. Kasih setianya selalu baru buat saudara dan saya. Apa yang kita harus takut, saudara? Amin. Kalau Tuhan izinkan hari ini gak makan, haleluya. Kenapa? Supaya apa? Yang gembuk agak langsing sedikit. Kemudian kita lihat respon bagaimana dengan Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ini dalam dia menghadapi permasalahan tekanan yang seperti itu. Dia katakan di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-18. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa? Habakuk itu mengajarkan kepada saudara dan kepada saya bahwa tekanan tidak mampu atau tidak bisa mempengaruhi kepercayaan saudara terhadap Tuhan. Amin. Apapun persoalan, nggak mampu mengubah kepercayaan saudara sama Tuhan. Nggak mampu. Sampai satu masa, saudara. Saya satu kali ada satu pengurus dia ngomong gini. Tante ini kayak Wonder Woman, apa aja bisa dikerjain. Tante nggak butuh figur laki-laki, ya salah. Walaupun saya seperti ini, saya kepengen dimanja. Jalan kepengen digandeng, tapi nggak mau digandeng, masa saya mesti nangis? Betul ya? Ya. Jadi saya katakan, saya belajar bagaimana Tuhan ajar saya, menuntun saya. Karena saya katakan sekali lagi, suami saya nggak jahat, tapi suami saya orang yang kaku. Dalam arti gini, saudara. Kalau jalan saya suka ngomong gini, Mbok ya digandeng. Saudara tahu dia bisa bercandain saya gandeng, tergandeng. Sejak itu saya nggak pernah minta digandeng lagi. Wisin, saudara. Sampai sekian tahun ketika dia sakit, dia baru bilang, ayo gandeng. Gua lupa cara gandeng. Kelamaan lu gak pernah gandeng gua. Suami saya kaku sampai hari ini. Ketika di pesta, saudara, saya ada makanan enak. Saya tusuk garpu, saya kasih di mulut dia. Apa sih? Orang liatin, orang. Memang kenapa? Aku nyuapin kamu makan. Gak mau, saudara. Dia bukan jahat, tapi memang gak bisa. Sampai satu kali, saudara, ada satu kejadian. Secara manusia, saya perempuan, saya seorang istri. Ketika saya pelayanan di Surabaya, saya khotbah di 3 tempat, saudara. Saya selesai pertama, kedua. Waktu kedua selesai, saya lihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Sebelum saya khotbah, Tuhan bilang urapi mereka pengurus. Selesai saya urapi mereka, saya khotbah. Selesai khotbah, saya tutup berdoa. Saya jalan, saya mengalami bleeding. Saya mengalami pendarahan hebat, saudara. Waduh, sampai saya di kamar mandi.
saya nggak bisa meneruskan pelayanan saya ketiga. Kemudian saya katakan bisa nggak, tolong cari ganti, tolong cari ganti. Saya nggak bisa khotbah. Kemudian saya pulang ke rumah. Itu dalam keadaan bleeding, pendarahan yang hebat saudara. Saudara tahu itu gumpalan-gumpalan darah itu keluar, terus kayak orang melahirkan. Saya panik, saya takut karena saya di Surabaya sendiri. Ketika saya dalam keadaan takut, saya telepon secara manusia, berdoa sudah pasti. Secara refleks saudara, saya telepon siapa? Saya telepon suami saya. Saya ngomong, Pak, aku ini pendarahan hebat. Saya lagi baru mau cerita, suami saya bilang gini, sorry, ini ada telepon masuk, matiin dulu ya, aku terima telepon. Bencek no saudara. Matiin ya, ini ada telepon masuk. Saya nggak ngomong A, saya nggak ngomong B, saya nggak ngomong C, saya matiin semua handphone. Saya nggak nyalain, saya nggak marah. Saya mulai mengerti saudara, ketika suami saya buat itu, berarti Tuhan tekan saya untuk tidak berharap kepada siapapun, tidak bergantung kepada siapapun, sekalipun itu pasangan. Kemudian saya mulai berdoa, saya katakan Tuhan ini saya sendiri loh Tuhan, saya nggak ngerti saya mesti buat apa. Itu bleeding, itu pendarahan hebat saudara, itu seperti cincau keluar, wah besar. Kemudian tiba-tiba saya cuma ngomong Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu bagaimana saya mencintai Tuhan. Enggak ada yang lain. Kemudian Tuhan mulai kasih saya hikmat. Dia kasih saya hikmat gini. Kalau udah berdoa dari 2003, dari 2002 sampai hari ini. Kamu enggak bisa, enggak lihat mium itu keluar dari rahim kamu. Kenapa kamu tidak berpikir mujizat yang lain? Kemudian saya tanya mujizat apa? Operasi. Saya katakan amin Tuhan. Kemudian saya mulai berdoa, saya katakan Tuhan ini berhenti. Selesai ini berhenti. Kemudian saya kembali ke Jakarta. Waktu saya mau kembali ke Lampung. Waktu saya mulai kembali ke Lampung, saya mulai pola pikir saya nggak berdoa. Tuhan mium hilang, Tuhan dalam nama Yesus mujizat mium hilang. Supaya saya bisa bersaksi, sombong saudara. Tapi Tuhan katakan rubah pola pikir itu. Kalau kamu gak bisa lihat itu, tapi kamu bisa ada cara lain kamu lihat mujizat. Kemudian saya katakan oke Tuhan. Saya mulai berdoa, saya katakan Tuhan terima kasih. Kalau memang saya harus operasi, Tuhan cukupkan semua pendanaan. Kemudian waktu saya pulang sampai di Jakarta, saya anfal. Mium saya, usus buntu saya anfal. Sampai saya harus masuk rumah sakit. Waktu saya masuk rumah sakit, saudara tahu saya cuma ngomong sama kakak ipar. Saya bilang saya gak punya uang. Bisa gak tolong talangi uang untuk saya masuk rumah sakit itu mesti ada uang saudara. Gak ada uang gak bisa. Kemudian kakak ipar saya dia kasih saya pinjam. Kemudian saya masuk, saya telepon suami saya. Kemudian Hakim dengan suami saya berangkat naik kapal laut. Kemudian saya harus operasi. Saya cuma ngomong Tuhan itu sakitnya luar biasa. Karena saya penakut, saya takut sama jarum dan saya takut sama dokter saudara. Kemudian dia katakan tanda tangan, ini harus operasi. Operasi, buka, rahim diangkat, usus buntu diangkat, dipotong saudara. Selesai saudara bayangin 2 yang harus dioperasi. Selesai saya berdoa. Saya nangis, itu jam 6. Karena hari Sabtu, Minggu itu saya operasi selesai, itu enggak tahan. Kalau saya ngeluh, aduh. Suami saya bilang sembahyang. Jangan ribut aja sembahyang. Batin saya lu gak tahu gue ini udah sembahyang gitu. Tapi kan sakit saudara. Asal saya ngeluh, sembahyang. Saya udah sembahyang. Kemudian hari Senin, kalau nggak salah, Senin. Selesai jam 6 sore, saya berdoa, saya angkat tangan. Tuhan, jangan permalukan saya. Saya nggak mau utang sama keluarga. Tolong kembalikan. Sebelum ini saudara, saya punya teman baik saya. Anaknya Dokter Kartadinata. Dia ada di Jakarta, dia ngomong sama saya. Biayanya berapa Lin? Saya ngomong pada saat itu hampir 20 juta. Dia bilang tenang Lin,
Gua bayar semua, gua lunasi. Saya ngomong sama dia, Irma kamu pulang. Kamu tanya Tuhan, kalau kamu harus bayar operasi saya, kamu kembali. Tapi kalau Tuhan gak suruh bayar, kamu gak usah kembali. Tuhan gak suruh dia bayar, dia gak kembali. Tapi saudara tahu, saya berdoa, saya katakan Tuhan jangan bikin saya malu. Tuhan yang panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya sudah katakan sama Tuhan, Tuhan kalau saya mati harus mium ini membuat saya mati. Saya gak takut Tuhan. Kalau ketika kelaparan saya gak punya apa-apa, saya harus mati. Saya mati di dalam pelayanan. Saya katakan saya gak takut. Kemudian selesai operasi saya cuma ngomong, Tuhan saya percaya Tuhan yang cukupkan. Setelah saya berdoa saya katakan, antara saya lihat, antara saya sadar, antara saya gak sadar saudara. Tiba-tiba saya melihat karena tangan saya seperti ini. Tiba-tiba saya melihat ada sosok, saya cuma lihat tangan ini baju putih ini panjang ininya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia usap tangan saya 3 kali. Waktu dia usap tangan saya 3 kali, kemudian dia masukin amplop di tangan saya. Waktu dia masukin amplop di tangan saya pegang saudara. Karena saya lihat nggak ada amplop. Ini bukan halusinasi, ini bukan cerita bohong. Dan ini bukan saya hanya hayal, enggak. Tapi ini yang Tuhan buat sama saya. Dia taruh saya amplop tebal. Kemudian saya pegang. Kemudian saya tertidur. Kebesokannya saya ngomong sama suami saya katakan, saya dikasih amplop, jumlahnya besar, tebal. Suami saya bilang gini, duitnya mana? Gua nggak tahu. Tapi gua lihat itu amplop tebal. Selesai. Kemudian waktu kita mau pulang, tiba-tiba saya nggak bisa khotbah digantiin sama pembicara. Rupanya pembicara ini ngomong sama satu pengusaha. Dia ngomong Cilinda masuk rumah sakit. Dia dioperasi. Sejak pendeta ini ngomong sama pengusaha, 3 hari berturut-turut dia nggak bisa tidur. Tuhan bilang lunasin semua uang operasi yang diperlukan oleh Ibu Linda. Dia telepon, dia katakan saya mau ketemu sama Cilinda. Suami saya bilang lagi tidur. Bisa minta nomor rekening. Suami saya bilang gini, untuk apa? Untuk biaya rumah sakit. Kita nggak punya juga tapi gengsi saudara. Suami saya bilang gini, kita punya uang. Kita nggak bohong. Tapi uangnya dari mana kita nggak tahu. Tapi dia bilang, tolong 3 hari saya sudah nggak tidur untuk lunasin semua biaya Cilinda. Dicukupkan. Waktu kita bayar semua kita lunasi. Sebelum kita lunasi dokter itu tepuk tangan, tepuk pundak saya. Dia katakan ibu selama 3 bulan ibu nggak boleh bekerja. Saya cuma ngomong gini, Tuhan bagaimana saya hidup. Gaji saya dari gereja cuma 1.500.000. Bagaimana saya hidup? Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan gaji 1.500.000 itu gaji yang kelihatan. Tapi ada gaji yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan memenuhi seluruh keperluan saya menurut kekayaannya. Kemudian saudara setelah itu kita bayar. Waktu kita hitung bayar, tiba-tiba administrasi dia katakan gini, ada saudara ini sama dokter. Enggak, dokter yang bedah ibu, yang operasi ibu, yang angkat mium tidak mau terima bayaran. Anestesi cuman bayar dokter anestesi dan sisa uang saudara Tuhan saya pergunakan 3 bulan selama saya tidak pelayanan. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saya katakan kepada saudara, bergantunglah sama Tuhan. Ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap saudara. Tapi saya katakan sama seperti Yeremia. Dia katakan apa? Dia katakan beria-ria di dalam Tuhan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi saya katakan hidup saudara ada di tangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau perjamuan kudus. Sorry saya curi waktu saudara beberapa menit saudara. Ayo kita bangkit berdiri.
Jadi yang pertama saudara, masalah tekanan bisa terjadi. Tapi biar masalah dan tekanan tidak mengubah hati saudara mencintai Tuhan. Ketika tekanan masalah terjadi dalam hidup saudara, cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau ngomong dalam hidup saudara. Makasih Tuhan buat kebenaran firman hari ini. Buat kami terus berjalan dari satu kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Ora batasyaka namaralabaya sandaka namaralabaya. Saat ini Tuhan kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Minggu pertama di tahun 2022. Kami masuk Tuhan di dalam sakramen perjamuan kudus. Kuduskan hidup kami. Ampuni kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Baik perkataan, perbuatan, tingkah laku kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kita mau ambil roti. Kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Ora batasyaka namaralabaya sanda. Saya kasih waktu beberapa detik untuk saudara. Apa yang kita sudah lakukan, mungkin pelanggaran kesalahan yang kita sudah buat di 1 bulan di belakang kita. Kita minta ampun. Sehingga perjamuan ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Sama-sama kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Urabatas syandara labaya sanda. Ketika saya mengikuti sakramen perjamuan kudus, ketika saya makan roti, saya selalu katakan sama jiwa saya. Ketika tubuh itu bersatu dengan tubuh saya, maka saya akan mendapat kekuatan. Akan mendapat kesegaran di dalam hidup saya. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Kita naikkan pujian. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Berterima kasih kalau kita bisa ada di tahun 2022. Ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Kami naikkan syukur. Kasih setiamu tidak berubah. Anugerahmu bagi kami. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan ada
gandaran. Penyertaan-Mu sepanjang 1 bulan di depan kami. Biar setiap langkah kami Tuhan, biar apapun yang kami perbuat, yang atasnya nama-Mu dipermuliakan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami mengundang petugas kolekte untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini. Kami percaya firman ini memberikan kekuatan bagi hidup kami. Sebentar kami akan memberi, kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Semua yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang saudara boleh bangkit berdiri. Saudara boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, yang terima berkat, sama-sama katakan amin. Sebentar duduk. Saya sebagai orang tua, sekali lagi Natal saya sudah ucapkan, mungkin di dalam sepanjang pelayanan saya sebagai orang tua, mungkin banyak hal yang kekurangan, mungkin banyak hal yang membuat saudara terluka. Saya selaku orang tua, saya minta maaf. Saya minta maaf supaya tahun 2022 kita jalan bersama dengan Tuhan, bertumbuh bersama-sama, melayani Tuhan. Tuhan memberkati.